Assalamualaikum Sobat Football United. Jadi masih terkait dengan Michael Carrick ini ya. Setelah Manchester United ini menelan kekalahan di Derby of Roses menghadapi Leeds United, ada spekulasi-spekulasi yang berkembang. Lalu juga ada keadaan ya nama-nama yang dijadikan kandidat. Langsung aja gue akan ke dari David McDonald dari Sport Bible, dari Daily Mirror, Daily Star, Mirror. Jadi dia merupakan seorang jurnalis lepas, nampaknya seperti itu ya, memberikan banyak kontribusi utamanya ke Sport Bible, dan sebelumnya dia sempat juga di Daily Mirror, lalu Daily Express Sport, Daily Star, dan lain-lain, mengatakan bahwa ini menarik ini ya, Michael Carrick kehilangan support dari hierarki Manchester United karena ada elemen kekalahan menghadapi Leeds United. Bagaimana saat ini Manchester United melakukan lagi asesmen ya, untuk mencari opsi-opsi alternatif. Dan peluang dari Michael Carrick untuk bisa terus berada di Manchester United musim depan sepertinya ini terus berkurang, terutama setelah Manchester United ini mengalami kekalahan 2-1 menghadapi Leeds United di Old Trafford. Lalu ada sambungan dari karakter ini, dari artikel ini ya, dan ini dikaitkan dengan beberapa nama. Sementara Manchester United terus mengakses kandidat-kandidat yang lain bersamaan dengan pekerjaan interim dari Michael Carrick. Proses ini telah dipercepat di beberapa hari terakhir dengan hierarki dari Manchester United ingin untuk tidak melakukan kesalahan ya di penunjukan selanjutnya. Sir Jim Ratcliffe, Omar Berada, Jason Wilcox ini berada dalam tekanan yang besar setelah men-trigger extension ataupun perpanjangan dari Erik ten Hag hanya untuk memecatnya kemudian. Lalu mereka juga mendatangkan Ruben Amorim dan dipecat, di mana biayanya ini mendekati 30 juta pounds. Mereka ini khawatir untuk melakukan kesalahan sentimental yang dibuat sebelumnya dengan Ole Gunnar Solskjaer, di mana setelah diberikan pekerjaan permanen ya, setelah situasi yang sangat positif di periode interim, tapi setelahnya justru ada kemunduran. Inilah kenapa Manchester United terus melakukan asesmen terhadap alternatif-alternatif untuk posisi head coach ataupun manajer permanen musim depan, termasuk nama-namanya ya, ada Luis Enrique, Julian Nagelsmann, Unai Emery, Oliver Glasner, dan Andoni Iraola. Nah, ini situasinya. Ya, kalau kita lihat kalau gue ingin lihat dari nama-nama alternatif dulu ya, sebenarnya siapa sih yang benar-benar tersedia gitu ya. Dari Luis Enrique, gue tidak yakin Luis Enrique ini sepenuhnya tersedia. Nampaknya PSG ini tetap menjadi prioritas utama, dan nampaknya memang akan seperti itu menurut gue ya. Lalu juga Julian Nagelsmann, ya konsentrasi Julian Nagelsmann saat ini ada pada Piala Dunia bersama dengan tim nasional Jerman. Gue pikir secara kompetensi mungkin Julian Nagelsmann ini merupakan nama yang berbobot ya, dengan dia di Red Bull sebelumnya, lalu di Bayern Munchen, saat ini di tim nasional Jerman. Cuman gue membayangkan kalau Julian Nagelsmann katakanlah betul ditunjuk oleh manajemen Manchester United, dia baru bisa hadir itu setelah Piala Dunia, katakanlah sekitar bulan Juli ya. Dan persiapan untuk musim depan baru bisa dilakukan di bulan Juli. Itu paling cepat, karena ada juga kemungkinan misalnya dia akan mengambil liburan dan lain-lain ya. Ini bukan situasi yang ideal menurut gue. Sementara musim depan jelas Manchester United ingin situasi yang lebih baik dibanding musim ini. Keadaan itu mengingatkan gue pada periode Louis van Gaal, sebelum Louis van Gaal tuh datang ke Manchester United dari Piala Dunia di Brazil, di mana ada situasi yang menurut gue, kalau gue baca dari buku
dari Louis van Gaal sendiri ya. Ada banyak kekacauan di persiapan musim itu. Ada banyak kekacauan di persiapan untuk musim selanjutnya di periode saat itu. Itu yang ingin gue katakan tadi. Karena memang ya selesai Piala Dunia, lalu harus langsung ke pre-season. Ya kita berbicara juga misalnya terkait dengan rekrutmen akan seperti apa. Dan banyak hal-hal lain yang menurut gue terlalu pendek periodenya. Jadi Julian Nagelsmann menurut gue bukan pada tempatnya atau bukan pada waktunya ya, kalau memang ingin didatangkan di musim panas kali ini. Lalu juga Unai Emery, ya pekerjaannya luar biasa bersama dengan Aston Villa, berpengalaman di Premier League sebelumnya bersama dengan Arsenal. Tapi gue nggak yakin juga ya Aston Villa akan melepas Unai Emery ataupun juga Unai Emery akan pindah dari Aston Villa. Gue melihat Unai Emery bukan hanya terkait dengan prestasi dengan Aston Villa, artinya membawa Aston Villa musim lalu dan juga musim ini berada pada zona Eropa, tapi gue juga melihat ada sinergi yang bagus dengan manajemen dari Aston Villa itu sendiri, sehingga ya gue sih meragukan ya dia mau lompat ke Manchester United. Walaupun kemungkinan itu bisa saja, tapi gue melihat tidak cukup besar. Oliver Glasner dan juga Andoni Iraola, dua nama yang tidak akan memperkuat klubnya masing-masing, Crystal Palace dan juga Bournemouth untuk musim depan. Tapi untuk Oliver Glasner sempat dikaitkan dengan Manchester United karena pada saat itu Manchester United juga berusaha untuk memakai 3 back ya, sama dengan Oliver Glasner di Crystal Palace. Tapi saat ini ya sudah bukan 3 back lagi. Lalu Andoni Iraola, ya nama yang gue bahas di video terakhir, nama yang menurut gue ragukan kapasitasnya ya. Dia punya rekam jejak sebagai pelatih rata-rata di klub semenjana, klub mediocre mungkin ya, klub papan tengah katakanlah seperti itu. Dan ketika dia harus lompat menangani klub seperti kayak Manchester United dengan segala pengalaman dari Andoni Iraola, baik itu sebagai pemain maupun juga pelatih, gue sih meragukan ya Andoni Iraola. Dan dari situ nampaknya memang situasi dari Michael Carrick masih yang paling kuat menurut gue. Kendati pun kalah di pertandingan menghadapi Leeds United, tapi ya kekalahan menghadapi Leeds United dan juga kekalahan sebelumnya menghadapi Newcastle, menurut gue yang dicari kan sebenarnya bukan berapa banyak kekalahan ataupun berapa banyak kemenangan, tapi yang dicari adalah Manchester United bisa mendapatkan tiket untuk Eropa musim depan. Jadi target utamanya di situ. Dan untuk mendapat target tersebut, kalau diharapkan seluruh pertandingan dari Manchester United akan dilalui dengan kemenangan, itu merupakan harapan. Tapi kalau itu betul-betul diperkirakan bisa terjadi, sehingga kalau meleset maka mengecewakan, menurut gue mungkin agak sedikit, sekali lagi secara ringan amatir, mungkin agak sedikit terlalu naif gitu. Karena kalau kita melihat skuad Manchester United saat ini juga, misalnya dari sisi kedalaman, baik itu dari sisi kuantitas maupun kualitas juga, walaupun bertanding sepekan sekali ya, tapi menurut gue belum bisa dalam tahap yang memberikan kemenangan dalam setiap pertandingan di sisa musim ini. Menurut gue seperti itu. Tetap harus ada perjuangan, tetap harus ada mungkin juga keberuntungan, dan gue lebih menyoroti sebenarnya hal-hal seperti itu, hal-hal persiapan teknis ya, dan juga jalannya pertandingan misalnya. Itu mungkin yang lebih bisa diharapkan Manchester United terlihat ada peningkatan dari setiap pertandingan ke pertandingan lainnya. Baru kemudian kita bisa mengharap hasil yang lebih bagus. Tapi dari sisi permainan, dari sisi performa, di situ lebih titik beratnya menurut gue, bahwa Manchester United misalnya ketika menghadapi Leeds United yang banyak diprediksi, banyak diperkirakan, banyak juga diharapkan akan mampu tampil bagus, mengambil inisiatif duluan, tapi justru kendor dan akhirnya sempat ketinggalan 2 gol dulu dan berusaha untuk mengejar ketertinggalan, ada kontroversi dengan keputusan wasit dan lain-lain, intinya kalah. Nah, dengan kekalahan ini apa betul misalnya hierarki Manchester United ini seperti dikatakan tadi di artikel ini kehilangan support untuk Michael Carrick? Menurut gue tidak demikian sih. Support tentu saja akan diberikan terus, tapi support untuk menjadi
support untuk Michael Carrick ini bisa menjadi head coach permanen, menurut gue ya itu ada di tangan Michael Carrick sendiri. Artinya dari banyak sumber yang gue dapatkan, gue baca juga, intinya adalah Liga Champions. Kalau Manchester United bisa mendapatkan tiket Liga Champions, di situ besar sekali peluang Michael Carrick untuk bisa mendapatkan pekerjaan permanen di Manchester United. Bukan satu-satunya, seperti sering gue katakan ya, tapi itu merupakan sebuah modal yang sangat besar banget bagi Michael Carrick untuk bisa menjadi head coach permanen di Manchester United. Dan perjalanan untuk mendapatkan atau memastikan tiket Liga Champions ini masih lumayan. Jadi dengan kekalahan menghadapi Leeds United membuat sedikit peluang itu tereduksi, tapi belum sirna sama sekali. Sehingga kalau harus membicarakan, apalagi membuat spekulasi bahwa manajemen ingin mencari nama lain, ya menurut gue manajemen juga wajar kalau mencari nama alternatif, karena kita tidak pernah tahu ada bukan masalah, tapi ada situasi apa, misalnya dengan negosiasi, dengan banyak hal yang bisa saja akhirnya walaupun Manchester United ingin Michael Carrick ingin Manchester United, tapi tidak terjadi. Itu bisa saja kan, juga ada kemungkinan tersebut, sehingga Manchester United sangat wajar juga melihat nama-nama alternatif. Tapi kalau yang gue lihat saat ini, ya Michael Carrick tetap menjadi favorit nomor 1 untuk posisi permanen di musim depan. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.